Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 大家下午好。你们都听到我的声音吗？我的声音听到了没？目前有4个人哈。OK，我先记录一下。所以就有 Redmi 15号，还有谁 Sriwinarni 23号，还有嘞 Agus Susianti 1号，还有谁呢？36号的 Agus Susanti。接下来呢 Wadini 22号，先看一下。对，这个人放在这里。好的，瓦蒂尼以后还有高迪亚9号 ，OK， 所以有6个人哈。我们再等好了，要多一点比较好，所以我们要先等其他的同学。那么我想问你们一下，关于我们第7个的什么功课，还有谁还没交给我？目前有1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、13位已经传给我那个档案，那个什么，对，档案就是1号、2号、6号、9号、10号、15号、16号、17号、22号、23号、36号、40号、43号。所以其他的同学我还没收到他们的功课。如果已经做完的话，还没传给我，麻烦你赶快传给我好吗？Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya ya. Sudah ada berapa sekarang? Sekarang ada 7. 1, 2, 3. Oh, masih 6. Masih 6 orang. Jadi saya ingin menyampaikan informasi sekali lagi. Berdasarkan ya sampai saat ini baru 13 orang yang mengumpulkan tugas nomor 7. Saya sebutkan namanya saja ya, barangkali nanti kalau misalkan merasa belum mengumpulkan tinggal langsung mengumpulkan ke saya. Nomor 1 Mbak Agus Susianti sudah mengumpulkan, Mbak Amini nomor 2 sudah, Endang Rahayu nomor 6 sudah, Kotiah nomor 9 sudah, Kusnur Fatimah sudah, nomor 10 ya, Mbak Ratmi nomor 15 sudah, Mbak Risalia sudah, nomor 16, Rianti Handayani 17 sudah,
Mbak Watini 22 sudah, Mbak Sewinarni 23 sudah, 36 Mbak Teguh Susanti sudah, Mbak Natalia Saryanti 40 sudah, Mbak Wiwi Rahayu 43. Nah, yang sisanya ini saya belum menerima filenya. Baik teman-teman, sebagaimana yang diketahui, malam ini adalah kelas terakhir ya untuk mata pelajaran Mandarin, sebagaimana kita sepakati bersama kemarin bahwasanya 16 pertemuan yaitu hari ini, kemudian nanti kita akan akhiri sesi kelas Mandarin paket C kelas 2 besok ya, dengan ditutup UAS. Kita adakan ujian akhir semester. Insya Allah soalnya akan saya bagikan, saya umumkan mendekati kelas, sebagaimana yang saya sempat lakukan pada saat UTS kemarin. Kemudian untuk pengerjaannya saya beri waktu sampai akhir pekan selesai. Soalnya materinya saya ambilkan dari materi yang sudah pernah kita pelajari di dalam kelas. Bisa nanti dipelajari dari slide-slide yang sudah pernah saya upload, dari tugas-tugas yang sudah pernah dikerjakan. Kemudian nanti insya Allah soalnya akan dibagi jadi 2 jenis, bagaimana kemarin saya sudah terapkan di UTS. Jadi benar-benar sama dengan UTS ya, biar memudahkan teman-teman semuanya, nggak perlu mikir konsep konsep ujian yang lain lagi. Jadi ada pilihan ganda 10 nomor, nanti saya akan letakkan di Google Docs sebagaimana yang kemarin sudah saya lakukan di UTS. Kemudian ada tes listening. Tes listeningnya nanti saya akan bacakan pada saat kelas. Jadi pada saat kelas akan saya bacakan, kemudian teman-teman tuliskan di atas kertas, kemudian difoto, kemudian dikirimkan ke saya untuk bisa mendapatkan nilai tambahan. Barangkali nanti dari yang soal pilihan ganda yang 10 nomor itu hasilnya masih bisa ditingkatkan, atau kurang memuaskan bisa ditingkatkan dengan tes listeningnya. Baik, dari sini ada pertanyaan untuk ujian besok UAS. 你们有没有问题？对了，这个什么投影片，第5课的投影片untuk slide nomor 5 tentang make a phone call ini, saya masih belum selesai menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Nanti sesudah selesai saya terjemahkan, saya langsung segera upload ke internet. Di Facebook nanti akan saya posting, teman-teman bisa download, bisa jadikan bahan pelajaran juga untuk persiapan untuk persiapan ujian ya. Oke. Eh, 为什么好像在 chat box 没有动？Sepertinya nggak ada yang nggak ada yang gerak. 你们还在吗？ Semuanya masih ada di sini ya. 不会睡觉吧？ Nggak tidur kan ya? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mbak Risalia ya baru datang, nomor 16. 好，有7个人了，所以我可以开始上课吗？好，那我继续我们上个礼拜的投影片。上次我们学到这一边哦，就是学那个什么，有一些生词beberapa kosakata yang kita pelajari pada pekan lalu ini ya. Sekarang kita lanjutkan ke slide berikutnya dengan kosakata yang lain. 我们有其他的生词要学 ，OK？ 今天我们要学到这一些生词，好不好？好吗？那我们你们麻烦你们就是在那边准备
纸张oh, siapkan kertas juga ya, karena nanti mungkin kita akan belajar menulis juga supaya bisa lemes tangannya, bisa latihan buat menulis Mandarin. 好，哦，刚刚 libur 要放假吗？还是要不要今天放假？这样就可以睡觉哦，可以休息了，不用上课。Oke, Mbak Endang Rahayu nomor 6. 如果你们那边听不到我的声音，麻烦你告诉我好不好？因为我不知道，有时候那个麦克风有问题，但是希望今天不会有问题。好，那第一个什么生词，我想跟你们讲一下，就是请问哈，请问你们大概都知道吧？请问就是 permisi mau tanya， 印尼文就是 permisi mau tanya。这边呢，我想给你们看一下那个怎么写，应该很简单吧？请就是请用这个好了。请是因为三声哈，所以我用巧克力或者有一点点就是黄色的那种颜色。那你们那边准备好了吗？我们要练习写字。我不要害怕，黑板是真的黑色，因为这样比较清楚的。可以了哈。对啊，因为如果白色的话，有时候会让眼睛不舒服哈，不舒服是不是？有一点亮，感觉不好。如果太亮了，哎呀，就从那个上个礼拜开始用黑板，好像不错。好，那我先开始咯。我要写给你们看那个请，你们可以跟我一起写。3、2、1 ，OK， 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。好，这就是请。这样 OK 吗？会不会太快？不会哈。好，那这边呢，我上次已经跟你们讲过，这一部分哈，为什么它的发音是晴？是因为在这里就是这里喽，本来就是那个它的发音就是轻的，对，轻，意思说是什么啊？印尼文就是 cerah, hari cerah ya. Terus cara di sini disertakan dalam konteks karakternya itu lebih karena cara pengucapannya dibutuhkan. Nah, sementara Qing
yang artinya adalah please atau silahkan ya. Ini adalah sesuatu ucapan, bentuk ucapan. Maka di sini radikal yang sebelah kiri itu adalah radikal yang menjelaskan makna dari Qing. Di mana radikal di sini adalah bahasa ya, seperti yang dulu sempat saya ajarkan. Jadi yang sebelah kiri ini bahasa. Jadi ini ada hubungannya dengan bahasa dan cara membacanya adalah mirip-mirip dengan Qing. Jadi itu ceritanya ya. Qing. Kemudian Qing Wen. Nah, 我们要写问。准备好了吗？开始喽！一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、11。OK， 这边呢就是问，好吗？ Mbak Wati ini tanya, bedakah dengan My Guangling? Hah? My Guangling? Oh, yang di itu ya, di 7-Eleven sama Family Mart itu ya biasanya. Huaning Guangling ya. Kalau itu artinya selamat datang atau ya. Tapi Qing di sini lebih karena please. Please itu kayak apa ya? Silahkan. Jadi bukan selamat datang, beda, konteksnya beda. Wen ini nada 4. Nah, di sini teman-teman saya ingin cerita sedikit tentang wen. Asal mula kata wen. Kenapa wen ini artinya bertanya? Tahu nggak ini yang sebelah kiri sama kanan ini radikal apa? Ini radikal apa nih? Ini yang saya kasih garis tepi putih nih. Ini radikal apa yo? Pintu, benar. Terus ini ada yang tahu ini radikal apa? Mulut, benar. Ko. Oke. Nah, ada yang bisa cerita nggak kira-kira? Saya kasih kesempatan ngomong ya. Yang pingin ngomong silakan angkat tangan, cerita ke saya. Misal nih, jangan pakai ini deh. Katakanlah kita di sini, ini pintu ya. Aduh, kok miring sih? Oke. Ini misalkan di sini kita ada pintu. Ini pintu zaman dulu tuh yang modelnya bukaan ada engselnya di samping ini, tahu nggak? Yang zaman kalau misalkan lihat film-film cowboy itu. Nah, kan pintunya model kayak gini nih. Nah, bisa bayangin nggak? Di sini ada pintu, kemudian di bawahnya sini ada mulut. Apa hubungannya sama bertanya? Ada yang bisa cerita? Siapa mau cerita? Ngomong. Saya buka kalau mau. Ini ada mulut nih. Kenapa nanyanya harus di depan pintu, hayo? Mungkin awalnya ada orang yang mau bertanya alamat, terus orang tersebut ngetuk pintu rumah orang lain. Kalau orang mau tanya kan pasti pakai mulut terbuka. Oke, udah bener semua nih. Pinter nebak semuanya ternyata ya. Mantap. Jawaban yang paling memper, yang paling mendekati benar, seperti yang disampaikan Mbak Risalia tuh. Jadi memang awalnya kalau misalkan kita mau tanya,
mau tanya kayak nyasar tuh ya, tanya alamat. Zaman dulu mau tanya rumahnya orang gitu ya, kemudian nggak tahu nih alamatnya di mana gitu, akhirnya biasanya kan sembarang ambil sampel, ambil contoh, datangi satu rumah, terus ketuk pintunya, terus mulai ngomong. Nah terus ngapain ngetuk pintu terus ngomong? Ngomong tuh buat apa? Ya pasti buat tanya ya kan. Tanya tadi itu, misal contoh yang paling sering terjadi adalah tanya alamat, ya kan? Alamat palsu. Oke, jadi cerita awalnya adalah seperti itu, dan akhirnya ini menjadi karakter tersendiri dalam bahasa Mandarin. Kalau ada pintu di tengahnya ada mulut tuh berarti artinya bertanya. Nah itu, ini tidak ada susunan nih radikalnya apa, kemudian ini apakah ada hubungannya dengan cara pembacaan dan sebagainya. Ini lebih karena karakter Mandarinnya berasal dari satu cerita gitu ya, dari satu cerita makna yang seperti yang tadi sudah barusan saya jelaskan. Oke, ada pertanyaan nggak? Saya hapus ya. 删除喽。好，哎，真的没有动，那我继续喽。在ini artinya adalah di, ya, atau exist, atau berada, ya, berada. 我在这里, aku ada di sini. 你在那边, kamu ada di sana, dan seterusnya. Oke, itu zai. Cara menuliskan zai mudah ya. Ini saya hapus dulu ya. Zai, nada 4, saya pakai warna merah. Zai, mulainya dari atas, dari kiri sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini zai. Zai. Salah. Zai. Mau ulang yang mana? Yang zai? Sekalian saya coba pastikan lagi deh. Zai. Oke, saya ulang ya, zai. Perhatikan semuanya. Mana tadi hapusnya? Ini dia. Saya ulang. Oke. Yang pertama perlu dituliskan adalah dari atas sini. Sorry, keliru tadi berarti. Oke, gini. Kemudian ini 2. Kemudian bawahnya sini 3. Kemudian di sebelah kanannya ada radikal tanah. 1. Sorry, ini 4 berarti ya. Ini 5, 6. Ini zai. Oke ya. Cukup ya? Jelas ya? Zai artinya di. 我在啊. Aku atau aku ada. Biasanya kalau kita telepon, misalkan tanya siapa, 老师在不在? 喂，老师，你今天晚上会在吗? Guru, kamu malam ini ada nggak? Gitu. Maksudnya
bakal ada di kantor atau gimana gitu ya, intinya ada. Zai. Atau kalau misalkan kita telepon teman, ternyata yang nangkep orang tuanya misalkan, Wei, 比方说谁啊？比方说用我的名字好了，有人打电话过来，就是要问我在不在家，saya ada di rumah apa enggak, dan kebetulan yang nangkap adalah orang tua saya. 喂，请问明飞在家吗？ Halo, Nun Sewu bertanya, Mingfei ada di rumah ndak? Seperti itu ya. Zai, ada. Oke, lanjut. 我就是我ini adalah aku. 就是 ini kayak penekanan. 就 itu menekankan, memberikan garis bawah pada apa yang akan diucapkan setelah itu. Kadang kita mau mengucapkan 我是 itu masih kurang greget gitu ya, merasa kurang greget, kurang ada penekanan. Maka ini orang Taiwan sering banget menggunakan, tidak hanya orang Taiwan, orang Cina daratan juga sering kali menggunakan kata jo itu untuk menunjukkan penekanan bahwa saya benar-benar serius gitu ya. Yes, I am. 我就是. Kadang kalau misalkan ada orang tanya di telepon, 请问可以跟明飞讲电话吗？ 我就是. Saya jawabnya seperti itu. 我就是 itu artinya menekankan bahwasanya oh, ya ini saya ini yang namanya Mingfei gitu ya. Seperti itu. 我就是. Untuk 我 ini saya rasa teman-teman sudah sering mengetahui ya. Tapi nggak apa-apa, saya tuliskan sekali lagi, tapi mungkin agak cepat saja. Ini menggunakan warna coklat. 我 ini ya, 我 就是 ada 4 semuanya. Ini 就 mohon perhatikan. Kalau mau belajar juga silakan. Saya mulai 1, 2, 3. 就 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini jo. Gini. Jo. Oke, Mbak Awin nomor 4 ya. Ada siapa lagi yang belum absen nih? Bentar, saya absen dulu. Tadi terakhir dari Mbak Endang Rahayu, berarti ada Mbak Kusnul Fatimah, ini belum saya absen, sorry. Mbak Kusnul Fatimah ini nomor 10. Terus siapa nih? Bentar. Sorry. Mbak Ojian, Mbak Ratmi tadi udah kan. Mbak Awin nomor 4. Mu'alifah, kemudian Mbak Amini nomor 2 ya. Mbak Amini nomor 2 kan, benar kan? Oke, jadi yang sudah hadir sampai saat ini ada 11 位. Mbak Ratmi, Mbak Sriwinarmi, Mbak Agus Susianti, Mbak Teguh Susanti, Mbak Watini, Mbak Kotia, Mbak Risalia, Mbak Ina Rahayu, Mbak Kusnul Fatimah, Mbak Awin, Mbak Amini ya. Jo. Sebentar Mbak Risalia ya, saya selesaikan dulu. Sekalian tanggung nih. Kemudian si ya, saya mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Oke, 我就是 yes I am. Iya, saya. Oke, dari sini ada yang bertanya kan? Tadi mau tanya apa Mbak Risalia? Ini lagi nulis ini Mbak, Mbak siapa, Mbak Amini, di slide kita. Kita sekarang ada di halaman 4. Ya, halaman 4 ya ini benar. Yaps, halaman 4 betul. Kita melanjutkan vocabulary tentang kalau misalnya kita ketemui kalau waktu kita telepon ya. Sekarang sudah sampai 我就是 Ca itu beda sama ca yang artinya lagi ya? Iya beda Mbak, betul. Eh, Oke, saya akan tuliskan karakternya setelah ini. Ini bisa saya hapus ya. Yang pertama ada cai. Itu yang artinya adalah ada atau di, ya. Berada. Nih. Ada juga cai yang artinya adalah lagi. Ya lagi. Saya bingung jelaskan kok pakai bahasa Indonesia gimana ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kita biasanya pakai later. Laginya maksudnya lagi dalam artian later, nanti gitu ya. Biasanya seperti ini. Nah yang cai yang artinya adalah, ini dua-duanya sama-sama nada 4. Jadi tergantung konteks. Kalau saya cuma mengatakan satu kata cai, tentunya teman-teman nggak akan bisa menebak ini yang saya maksudkan adalah kata yang mana. Baru tahu artinya ketika sudah dimasukkan dalam konteks kalimat. Untuk cai yang tadi kita pelajari bersama, ini yang artinya adalah ada. Kemudian cai yang artinya adalah next, time, atau later, atau nanti ya. Itu yang ini. Satu. Sebentar, ini berarti yang ini dulu. 2 3 4 5 6. Oke, ini yang artinya nanti. Ini dua-duanya sama-sama cai. Oke. Bisa dipahami? Kalau misalkan saya katakan cai jian, itu pakai cai yang mana yo? Cai jian. Itu pakai kiri apa yang kanan? Yang kanan, yang lagi, betul. Kalau saya katakan 麻烦你再说一次，麻烦你再说一次. Itu pakai yang mana? Kiri apa yang kanan? Yakin kanan. Kiri apa kanan? Mafani ni zai suo yi. Jawabannya adalah yang kanan ya, yang tetap yang kanan. Sudah benar, yang jawab kanan. Terus kalau misalkan saya bilang ni zai suo sema? Ni zai suo sema? Itu zai yang kiri apa yang kanan? Yakin kiri.
Yakin? Jawabannya adalah yang kiri ya. Yang kiri. Ya memang benar yang kiri. Ini so semua. Itu yang artinya sedang. Oh ya berarti bisa ca itu bisa artinya di, bisa artinya sedang. Artinya ada maknanya adalah pada saat itu dia exist. Saat itu dia sedang gitu ya. Itu artinya ca. Nada pengucapannya, fonetiksnya atau cuinnya sama. Plek gak buak ya. Bisa dilihat yang di papan tulis itu ya. Oke, jadi sekali lagi saya perlu tekankan kalau misalkan cuman hanya sekali diucapkan cai tanpa ada kata di belakang atau di depannya, maka kita akan kesulitan untuk menebak ini mana yang mana. Baru ketahuan artinya orang mengatakan cai itu ketika sudah masuk dalam konteks kalimat. Bisa dipahami ya? Oke. Plek. Plek itu maksudnya banget ya, sama banget, sama gak buak ya. Tidak ada yang terkurangi sama sekali. Oke, lanjut. 所以现在就是哪位哪位哪位，你是哪一位？你是哪一位？Kamu siapa ya? Gitu ya. Kamu siapa ya? Who are you? Kamu siapa ya? Oke. Saya hapus. Lanjut. Ni shi na wei. Saya akan nuliskan na wei. Silakan teman-teman kalau misalkan mau ikut belajar menuliskannya. Na wei. Nah, ini ada 3. Saya mulai dari sekarang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini bacanya nah. Ada yang membaca ini nah. Ada 2 pendapat. Ada yang baca ini nah, tapi kalau orang Cina daratan biasanya lebih suka nei. Nei wei. Nei. Ada yang baca nah, ada yang baca nei ya. Dua-duanya boleh, silakan. Tolong dibedakan dengan yang nada 4 ya. Na atau nei. Kalau nada 4 itu artinya itu ya, artinya itu. Kalau na yang nada 3 ini artinya yang mana ya. Ini untuk pertanyaan. Sementara untuk yang satunya yang na itu adalah pernyataan. Nah, wei. Wei nada 4. Wei ini adalah satuan untuk orang ya. Saya mulai dari sekarang. 1 2 3 4 5 kurang miring. 5 6 7. Ini wei. Keliru. Wei. Nah, wei, kamu orang yang mana gitu ya. Ada yang bisa kasih saya jawaban? Apa bedanya kita tanya ke orang ni shi na wei dengan ni shi谁？你是哪位？跟你是谁有什么不一样？ Apa bedanya? 你是谁？ Ayo, ada yang tahu gak? 你是谁？你是哪位？ Mbak Wati ini tanya yang wei ini artinya
orang. Ini sebenarnya satuan ya, satuan orang. Kayak misalkan piring itu kan satu mangkok itu kan iwan. Kalau satu orang itu iwe. Nah, ini artinya yang mana? Yo, apa bedanya tanya kamu ini orang yang mana sama tanya kamu ini siapa? Kapan kita pakai nawe? Kapan kita pakai sei? Ni是谁? Ni是哪位? Ada yang berpendapat, saya bacakan ya. Beberapa teman sudah nulis di chat box. Siapa tadi yang tanya? Nggak bisa baca aku. Nawe, kalau Mbak Ratmi bilang Nawe ini kamu ini dari mana? Oh bukan. Kalau dari mana? Nisi cong nali. Cong nali itu dari mana? Nisi se kamu siapa? Iya emang betul seperti itu. Nah bedanya apa Mbak Ratmi kira-kira? Oke. Terus Mbak Watini Mbak Watini tanya ya, Mbak Amini kamu siapa dan kamu orang mana? Iya, oke. Masih belum menjawab sepenuhnya. Mbak Risalia bilang kalau nawe itu dipakai kalau nanya orang tersebut siapa. Kalau saya dipakai buat nama buat nanya nama orang tersebut. Oke. Mbak Liling Ana ini siapa ya? Sriwinarni ya? Mbak Sriwinarni bilang bertanya sama orang asing sama dengan teman. Yang orang asing yang mana, yang teman yang mana Mbak? Berarti maksudnya ini yang nawe ini orang asing, yang teman tuh sei gitu kah? Sriwinarni. Kemudian Mbak Santi bilang kalau nisu sei itu siapa Anda, tapi kalau nawe itu Anda siapa? Dibalik toh. Yos lah. Oke, itu dari Mbak Santi. Terus dari Mbak Sriwinarni bilang katanya kalau tanya sama orang asing tanyanya nawe, kalau tanya sama teman nisu sei. Loh, kalau kalau teman sendiri ngapain tanya Mbak? Bukannya udah tahu kalau temannya itu siapa, terus ngapain tanya nisu sei? Mbak Watini bilang biasanya nawe digunakan dalam percakapan di telepon. Kalau nisus saya langsung tanya langsung di tatap muka langsung. Oke, pendapat yang lain seperti itu. Siapa tahu ganti nama. Ya wis lah karep. Mau dijelaskan apa bedanya? Oke. Jadi jawabannya adalah setelah iklan-iklan berikut ini ya. Ya. Oke, Mbak Wiwi. Pak 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bedanya dua-duanya ini sama-sama tanya ya. Kita sama-sama nggak tahu nama aslinya orang itu. Sama-sama nggak tahu nama aslinya orang itu. Kalau kita tanya nawe, nisu nawe, kan kita lagi di telepon kan ya. Sebenarnya tadi teman-teman sudah ada beberapa jawabannya sudah mengarah ke jawaban yang benar kok. Cuman saya kerjain aja. Jadi nawe, ketika kita tanya nawe di telepon itu berarti sebenarnya kita tahu kalau ini teman kita pasti ya. Kita tahu ini teman kita. Cuman kita nggak yakin ini teman kita tapi yang mana gitu ya. Teman kita tapi yang mana, kita nggak yakin. Nah kalau say itu benar-benar kita ketemu sama orang asing, stranger. Jadi orang yang benar-benar asing, nggak pernah kenal sebelumnya. Kita tanya ni sesei gitu ya. Nggak pernah ketemu sama sekali sebelumnya gitu ya. Itu makna yang pertama. Terus makna yang kedua,
ini pembedaan yang kedua itu lebih karena kalau kita pakai nawe itu lebih dalam konteks yang lebih sopan. Misal teman-teman ini sedang jadi panitia ya, panitia nikahan misalkan ya, panitia nikahan terus jaga resepsionis ya, bagian meja tamu. Nah kalau misalkan mau jaga meja tamu biasanya kan dipesenin, nanti kalau misalkan ada tamu penting siapa gitu tolong diberitahukan ke yang tuan rumah atau gimana gitu ya. Akhirnya setiap kali ada tamu penting, terus tamu pentingnya tiba-tiba tanya, saya mau ketemu sama tuanmu gitu, saya mau ketemu sama bosmu, atau saya mau ketemu sama yang mau nikah gitu. Kita sebagai yang responsible, yang bertanggung jawab dengan yang di meja tamu ya, akhirnya tanya nawe gitu ya. Tanyanya ke tamu yang tadi mau tanya, mau bertemu dengan tuan rumah atau bertemu dengan pengantinnya, kita tanya nawe. Walaupun sebenarnya kita sendiri nggak kenal sama orang itu sama sekali, belum pernah ketemu sebelumnya, kita tanya nawe. Itu lebih menunjukkan kesopanan. Yo limau de neijong. Nah, tapi kalau misalkan kita sebenarnya oke saja kita nisese, cuman akhirnya jatuhnya itu nggak sopan. Gitu ya, bisa dipahami? Cara pakai nawe kan se. Paham ya? Lanjut. Cie dianhua, angkat telepon. Nah, angkat telepon. Kalau nutup telepon, dianhua. Jadi angkat telepon tuh cie. Kalau nelpon itu ta. Kalau nutup itu kwa. Oke. Saya akan hapus. Ini saya jelaskan. Kalau saya menjadi orang pertama mau menelepon, ini artinya apa? Mandarinya apa? Kalau bilang menerima telepon, ini mandarinya apa? Terus satu lagi yang terakhir, menutup telepon. Oke. Masih ada yang ingat kalau menelepon? Kemarin sudah kita pelajari bahasa Mandarinya apa? Saya mau menelepon kamu. Cek. Halo. Jelas ya suaranya ya? 我要给你打个电话 ya. Oke, betul. 打个电话，打电话，打电话，打yang ini ya, yang artinya pukul, memukul. Tianhua ini artinya menelepon. Pokoknya belakangnya nanti ujung-ujungnya dikasih tianhua. Tianhua itu artinya menelepon. Terus kalau menerima telepon yang barusan kita pelajari ini, cie tianhua, mengangkat atau menerima telepon. Nada satu. Cie ini ya, cie 我要接个电话，不好意思，我要先接个电话。Kadang kita kalau misalkan lagi ngobrol sama orang, tiba-tiba HP kita berbunyi, kita akan bilang ke orang yang sedang kita ajak ngobrol itu, oh mohon maaf sebentar saya mau ngangkat telepon dulu. 不好意思，我先接个电话，接电话 seperti itu ya. Terus kalau ini saya pastikan sebentar. 挂电话. Oke, Tianhua ini yang menutup telepon. Tulisannya seperti apa? Kwa ini nadanya nada 4. Saya pastikan sebentar, ding.
Ya, Kwa Tian Hua. Kwa ini nada 4. Artinya nutup. Sebenarnya arti aslinya Kwa ini apa yo? Kalian tahu nggak Kwa? Kalau C ini kan juga bisa digunakan untuk menjemput atau menerima. Memang artinya menerima. Kalau Kwa, kenapa bukan Kwanmen? Pakai Kwanmen nutup pintu. Kenapa nggak pakai nutup pintu untuk digunakan untuk menutup telepon? Woyao Kwan Tian Hua. Ya betul, gantung. Kwa ini artinya gantung. Dan zaman dulu kan namanya telepon kalau mau ditutup kan digantung ya, digantungkan lagi. Zaman dulu kan telepon masih yang taruh di dinding gitu ya modelnya ya, digantung gitu ya. Nah itu pakai Kwa. Nah walaupun sekarang udah nggak digantung lagi ya, mau pakai HP-nya mau digantung di mana ya, tapi tetap aja pakai Kwa Tian Hua. Jadi karena memang secara budaya, culture-nya dari awalnya seperti itu, akhirnya terbawa sampai sekarang. Kwa ini bacanya seperti ini, Kwa. Oke, Mbak Ratmi mau tanya apa? Sorry, Mbak siapa ini? Mbak Ina Rahayu mau tanya apa? Oke. Oh, waalaikumsalam Mbak Eka Nursitasari. Mbak Eka Nursitasari nomornya berapa? Oke, Mbak Natalia. Mbak Eka Nursitasari nomor absen berapa? Bul? Dah hilang orangnya. Oke, saya tungguin deh. Sekali lagi, kalau mau menelpon kita bilangnya woyao ta tian hua. Kalau mau menerima telepon woyao cie tian hua. Kalau mau menutup telepon woyao kwa tian hua. Oke? Ta cie kwa. Nah, kalau teman-teman perhatikan di papan tulis, di ketiga karakter Mandarin yang tertulis di sini, apa yang jadi kesamaan yang masing-masing karakter ini punya? Ada ta. Maksudnya ada ta itu apa? Karakter yang paling depan, karakter yang paling kiri. Yap, betul. Ya, kalau teman-teman perhatikan di sini, nih ya, kan sama semua nih. Ya, ada yang masih ingat ini radikal apa? Radikal apa yuk? Depannya kata saya, bukan. Sebentar. Oh iya, salah satunya juga. Ayo, ada tahu radikal apa yuk? Tak gambar. Ini ya gambar apa? Ceng ceng. Ini gambar apa yuk? Tangan, pinter. Jadi itulah radikal tangan. Jadi semua karakter Mandarin
yang ada apa namanya, yang ada radikal seperti ini pasti ada hubungannya dengan sesuatu yang dikerjakan oleh tangan. Oke? Ya kalau teman-teman mendapatkan ada karakter Mandarin yang depannya ada gininya, sebelah kirinya pasti nanti itu hubungannya sama dengan tangan. Oke ya, bisa pahami ya? Ada pertanyaan lagi? Saya hapus kalau nggak ada ya. Wih, mati. Kok bisa? Wis. Oke ya. Lanjut. Chongchan. Chongchan. Ini kemarin sudah kita bahas waktu bahas restoran. Saya skip aja deh ini. Chongchan. Chong ini artinya ya chong wende chong. Biasanya sesuatu yang ada hubungannya dengan kata chong ini hubungannya dengan Chinese culture, dengan kebudayaan Mandarin, kebudayaan Cina. San Ping the San ini artinya adalah makanan, hubungannya sama makanan, masih ingat teman-teman ya? Atau Chuan Cai. Chuan Cai ini makanan khas Sichuan. Ini nama daerah ya. Ini karakter yang kayak ada kayak 3 garis vertikal nih. Ini bacanya Chuan Cai, ada makanan yang berasal dari Sichuan. Ini daerah yang ada di Cina daratan sana. Kemudian Shanghai ini juga nama kota yang ada di Cina daratan sana. Shanghai Cai, makanan Shanghai ya. Nah, ini yang tadi sempat teman-teman tanyakan ya, Zaijian de Zai. Ada di sini di bawah sendiri nih. Zaijian. Jian ini gunanya adalah untuk ya see you later ya. See you. Ini jian ini artinya bertemu. Mingtian jian, see you tomorrow. Sampai ketemu besok, zaijian. Sampai ketemu lagi gitu ya. Sampai ketemu lagi, zaijian. Jian ini artinya adalah bertemu. Oke, Mbak Ratmi tanya, selain yang berhubungan dengan menelpon tadi, contoh karakter yang pakai radikal tangan misalnya apa? Misalnya, saya hapus ya. Bentar, saya mikir. Oh iya, kayak Cao-nya cari, itu juga salah satu contoh. Pokoknya hubungannya sama tangan, banyak banget. Nih, Cao, yang artinya adalah cari. Ya, ini sebelah kirinya radikal tangan. Pukul, benar, pukul juga pakai tangan. Pukul tuh bisa ta, atau yang contoh kata yang lain misalkan apa ya? Bentar, saya coba cari contoh. Mukul yang kayak misalkan mukul di tinju itu ya. Mukul ya ta itu ya. Tadi kayak yang ta Tianhua, apalagi ya? Bentar. Apalagi ya? Kok gini malah bingung. Contohnya lagi yang pakai tangan. Angkat, misalkan mengangkat. Tapi ini teman kayaknya jarang pakai deh. Tai apa ya? Tai
mengangkat barang. Mengangkat barang. Ta. Kalau wo itu kan gini ya. Wo itu beda sebenarnya, nggak bukan pakai kata tangan. Soalnya wo itu di sebelah atasnya ada gininya. Jadi beda. Kalau teman-teman nulis wo itu kan gini kan. Lihat atasnya nih. Beda. Ini bukan ta, beda. Ini wo. Tian dong. Tian hua tian da de da jiu. Saya jadi lupa nih. Bentar deh. Lanjut aja ya. Yang jadi poin pentingnya di sini, pokoknya kalau teman-teman ketemu radikal yang kayak gini, itu nanti maknanya pasti ada hubungannya sama tangan. Oke, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Sekarang kita masuk ke frase atau ungkapan satu kalimat ya. Misalkan kita mau tanya untuk apa janjian gitu sama teman, tanya kapan dia kosong. Ini seperti yang sempat saya sampaikan sebelumnya. Yokong, yomi yokong, ada waktu kosong nggak? Contoh dalam full sentence ya, dalam kalimat penuh, misalkan ni qingtian wansang yomi yokong, yomi yokong, ni qingtian wansang yomi yokong. Kamu malam ini ada waktu kosong nggak? Ni mingtian zaosang yomi yokong, ni mingtian zaosang yomi yokong. Kamu besok pagi ada waktu kosong nggak? Atau bisa juga selain yomi yokong, ini salah satu bentuk pertanyaan, bentuk yang lain dengan makna yang sama. Ni qingtian wansang yokong ma? Yokong ma. Jadi yokong ma跟有没有空是一样的意思. Oke, bisa pilih salah satu. Atau bisa juga tanya seperti ini. Ni 什么时候有空? Ni 什么时候有空? Kamu kapan ada waktu kosong? Kamu kapan free gitu ya. Oke, itu. Terus kemudian yang sebelah kanannya tanya maksud tujuan dari pembicaraan di telepon. Kita terima telepon dari teman, kemudian kita jawab. Habis dia bilang beberapa kata, terus kita jawab yo shi ma. Sekarang dia kan tanya wei ni hao. Lalu kita balas ni hao yo shi ma. Ada perlu apa gitu. Yo shime shi. Ada perlu apa, sama juga zemele kenapa. Jadi ini bentuk contoh-contoh ekspresi, contoh-contoh ungkapan atau frasa atau kalimat yang sering digunakan ketika kita tanya waktu kosong, dan ini di sini tanya maksud dari tujuan menelepon. 有没有时间？可以，可以，这样也可以。betul。有没有时间？你今天晚上有没有时间？你今天晚上有时间吗？你今天你什么时候有时间？boleh. Oke. Dari slide ini ada yang perlu ditanyakan? Oke, saya lanjutkan ya, kalau enggak ya.
Ini kita anggap kita punya teman namanya Weixin. Ini nama orang ya, Weixin. Oke, kalau misalkan tanya orang, saya ini akan buka telepon deh. Wah, buka telepon. Kayak kuis televisi aja. Saya akan buka ini apa namanya? Buka mikrofon. Siapa yang mau coba jawab pertanyaan nomor 1? Jawaban bebas. Nanti kalau ada yang keliru, saya bantu untuk betulkan. Oke, speaker saya sudah siap. Ada yang mau tanya? Halo? Ada orang nggak? Kok mau tanya? Mau jadi volunteer? Relawan untuk saya buka mikrofonnya, saya tanya. Ini di slide ada beberapa pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Saya akan tanya, kemudian silakan jawab bebas. Siapapun yang mau menjawab, silakan angkat tangan dulu. Nanti saya buka mikrofonnya, akan saya tanya pertanyaan yang 5 ini. Oke, Mbak Liling Ana dulu, saya buka ya. Mbak Liling Ana bisa tak? Bukannya pakai tablet ya? Halo. Oh, bisa. 喂 Hello， assalamualaikum。 Waalaikumsalam， 好，听到了。那我问你第一个问题喽。你今天晚上有空吗？ Ayo tolong dijawab。 今天晚上你有空吗？对。有啊，我有空。OK， 那就这样。对，谢谢。不客气。 Hayo say, Mbak siapa nih? Mbak Kuan Ami, Mbak Ratmi ya. Saya buka mikrofonnya. Oke, Mbak Ratmi. 你好。你好，那我问你喽，今天晚上怎么了？文心今天晚上怎么样？怎么了？不是我打电话给你。 OK， 好，谢谢。还有谁？ Mbak Kusnul Fatimah. Saya buka ya. Mbak Kusnul Fatimah. Suaranya keras banget. 你什么时候有空？好，谢谢。 Lanjut Mbak Risalia, pertanyaan keempat. 他们每个人自己去餐厅吗？ Ini mau dijawab apapun terserah ya. Mbak Risalia, saya buka mikrofonnya, silakan dijawab. Nomor 4. Mbak Santi tanya yang soal nomor 2 itu artinya itu salah pin ininya salah, maksudnya cemele. Ini gara-gara pakai Google Translate tuh. Nanti saya betulkan ya, mohon maaf. Terima kasih atas koreksinya. Mbak Risalia, mikrofonnya sudah saya buka. Nggak bisa ya, lempar aja. Oke, makasih. Saya lanjut ke Mbak Kotia. Sekarang Mbak Kotia, dijawab soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 Mbak Kotia. Iya, nggak apa-apa Mbak Risalia. 他们每个人自己去餐厅吗？ 一个人自己去。好，标准的，谢谢。Wah, teman-teman kalau sebenarnya kalau untuk speaking
malah lebih bagus dari saya deh, saya yakin deh. Pinter-pinter semua nih mas muridnya. Oke, selanjutnya siapa nih? Mbak Kotia udah ya. Tadi terakhir udah salah. Sekarang saya buka buat Mbak Endang Rahayu. Pertanyaan nomor 5, Mbak Endang Rahayu. 他们想吃什么菜？他们想吃什么菜？ Ini saya kasih kesempatan berurutan ya, sesuai dengan yang tadi angkat tangan terlebih dahulu. Kita tunggu line dari Mbak Ayu Mas Ayu, dari Mbak Endang Rahayu. 我们现在等 Endang Rahayu 同学来回答这个问题。他们想吃什么菜？听到了。他们想吃什么菜？麻烦你回答，随便。 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu Dengar, nggak? dengar. 听到了，很清楚的。咱们想吃什么菜？咱们想吃火锅。OK. Hotpot ya. Oke. 好，谢谢。Lanjut. Siapa yang belum nih? Sekarang gilirannya Mbak Tuxbul, Mbak Eka Nurvitasari ya. Mbak Eka Nurvitasari, saya buka. Mana nih? Tuxbul. Ini dia. Oke, siap ya. Pertanyaan nomor berikutnya. 谁接张台胜的电话？台胜 ini nama orang. Wei， 我问你咯，谁接张台胜？听到了。那当然嘞。谁接杜先生的电话？是我接场先生的电话。好，谢谢。Mantap. Siapa lagi yang belum nih? Marisalia udah. Ini udah habis ya? Saya juga siapa yang belum nih? Mbak Santi sekarang ya. Bener nggak urutannya nih? Ya Mbak Santi dulu deh. Nanti kalau ada yang merasa belum, boleh bilang lagi. Oke, Mbak Santi. Nomor 2. 他什么时候打算看Qian太太? Qian ini nama marga ya. Qian太太 ini nama orang. Nyonya Qian. 他什么时候打算看? 他什么时候打算跟Qian太太？什么时候？明天。Hah? 什么？ 什么时候？ Pertanyaannya bukannya dia kapan mau melihat apa tadi itu nama orang? Ya, Qian太太, bener. Itu kan. Jadi jawabannya? Semestinya besok. Mingtian, oke, boleh. Yang penting jawabannya harus di masa depan ya, karena pertanyaannya adalah tasuan, berencana. Betul ya? Betul. Mingtian, kei. Xie. Lanjut Mbak Risalia, saya buka mikrofonnya. Nomor 3. Qian太太可以跟他见面吗? Ada yang baru absen, siapa nih? Mbak Suti Rahmawati.
Taswan itu artinya berencana. Taswan. Kira-kira itu takai. Oke, kita sedang menunggu line dari Mbak Risalia. Halo. Oh, 还有问题吼。还有谁想讲话？ Mbak Lala Wiwi. Kayaknya Mbak Risalia ya. Gagal connect ini. Saya kasih kesempatan sekarang ke Mbak Lala Wiwi. Mbak Wiwi Rahayu ya ini ya. Mbak Wiwi Rahayu tolong dijawab pertanyaan nomor 3. Qian Tai Tai 可以跟他见面吗？ Wei. Oh, belum nyambung. Senyang. Halo. Hayo se. Ini kayaknya yang belum nyoba ini, Mbak. Yang lain siapa lagi yang belum ya? Kalau ada berasa belum silakan bilang ya. Mau nyoba ngomong. Iya, nggak apa-apa Mbak Risalia. Mudah-mudahan next time bisa. 下次希望可以。哦，可以啊，我这边看到是可以讲了。喂，还是太小？哦，好吗？好吧Oke, nggak perlu ya berarti ya. Oke, saya putus lagi kalau begitu. Mbak Awin Mu'alifa. Oke, Mbak Awin Mu'alifa saya buka. Pertanyaannya masih sama. Nomor 3. Qian Tai Tai 可以跟他见面吗？ 喂，听到了。哦，太大声了。所以可以跟他见面吗？好，那先不用，谢谢。Berisik banget. Mungkin noise mantul suaranya ya. Suara saya ke sana terus masuk lagi ke mic. Di sini saya masukkan ke speaker, keluar dari speaker masuk ke mic, bulat ya. Nggak apa-apa. Siapa lagi yang mau nyoba? Lagi nonton TV. Oh. Oke, sepertinya sudah. Saya lagi sekali aja lah ya. Tadi udah belum sih? Mbak Wiwi tadi belum apa sudah? Belum. Oke, sebentar. Setelah Mbak Wiwi terus Mbak Amini ya. Mbak Wiwi mana tadi ya? Oke, saya buka. Keliru. Oke. Mbak Wiwi Rahayu. 喂，薇薇同学，你可以讲话了，可以开始讲话。没有听到，我没有听到。有，重有了。OK， 所以倩太太可以跟他见面吗？倩太太可以跟他见面吗？不可以，可不可以？你的答案呢？随便。喂，所以你的答案是什么？喂，我听到。喂，dengar Mbak Wiwi。可以 ，OK 哇，好人哦。
OK， 谢谢老师。谢谢。然后接下来是Mbak Amini. Kita waktunya kurang 5 menit lagi ya. Siap-siap besok ujian. Slide-nya insya Allah akan saya upload besok pagi deh. Saya kerjain nanti besok subuh. Teman-teman bisa belajar dari situ. Malamnya kita ujian ya. Kita buka buat Mbak Amini. Kemudian setelah itu terakhir buat Mbak Suti Rahmawati ya. Mbak Amini masih processing. 我想问你就是张台胜 是一个名字哦 ini nama orang ya 张台胜 星期几 是什么应该是说是不对的张台胜哪个星期给倩太太打电话 Halo Mbak Amini. Oh kayaknya failed ya. Saya tanya ke Mbak Suti Rahmawati aja ya. Terakhir ya. Setelah ini saya closing. Hah? Tanya umur. Jawab gak ya? Kasih tahu nggak ya? Mbak Suti Rahmawati juga masih failed ya. Oke, saya tutup aja deh sesi yang untuk buka mikrofon untuk yang pertanyaan dan jawaban. Jadi ini konteks-konteks yang sering kita gunakan pada saat menelepon orang. Saya lanjutkan dulu. Ini nanti teman-teman tolong dibaca. Bisa jadi nanti saya akan masukkan dalam salah satu konteksnya saya masukkan dalam salah satu soal di UAS nanti ya. Oke, ada 2 dialog di sini. Sambil untuk menghabiskan waktu ini saya baca deh. Teman-teman bisa menyimak. Ini percakapan antara Wei Xin sama Mark. 微信，喂，你好，微信，我是 Mark， 你今天晚上有没有空？我今天很忙，有事吗？我想请你吃饭。saya pakai 2 suara deh biar gampang. Ini suara cewek apa cowok ya? Mulai dari yang atas, saya ulang lagi. 喂，你好，微信，我是 Mark， 你今天晚上有没有空？我今天很忙，有事吗？我想请你吃饭。明天可不可以？明天可以。那我晚上来接你。好。你想吃什么菜？你喜欢吃中餐吗？喜欢。我喜欢吃庄菜和上海菜。那我去吃庄菜吧。好，明天见。明天见。Oke, itu yang pertama. Ini dialog kedua antara Zhang 先生跟庆太太。喂，请问庆太太在不在？我就是，你是哪位？我是张台胜，我想明天下午3点去看你，可以吗？对不起，我有事。那星期四呢？这个星期四。星期五我都很忙，那么你什么时候有空？下个星期一可以吗？好啊，几点？
2点半好下个星期一见再见. Oke ya. Seperti itu. Oke, slide-nya udah habis. Dan waktunya udah habis juga. Insya Allah sampai di sini dulu pertemuan kita. Suaranya kurang halus ya, emang saya cowok ya. Oke. Nanti sekali lagi slide-nya saya akan unggah di internet. Besok saya posting di Facebook insya Allah. Dan tolong dipersiapkan, malam kita ada UAS. Ada 2 jenis UAS seperti yang kemarin kita UTS ya. Soal pilihan ganda 10 soal. Kemudian saya kasih waktu sampai akhir pekan untuk yang pilihan ganda. Untuk yang listening sebagai tambahan nilai seperti UTS kemarin, saya akan bacakan listeningnya besok malam. Jadi waktu kita kelas ya paling cuma setengah jam, setengah 10 kita bubar. Dan teman-teman bisa mengerjakan UAS-nya sampai selesai. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat semua pertemuan yang pernah kita lewati. Dan saya berharap dengan adanya kelas semacam ini bisa membawa manfaat, meningkatkan kemampuan bahasa Mandarin teman-teman semuanya. Insya Allah seperti itu. Nanti setelah ini video kelasnya akan saya proses dan saya unggah ke YouTube supaya kalau misalkan teman-teman ada yang tadi masih belum bisa menyimak bagian awal-awalnya atau ada yang belum bisa hadir sama sekali di pertemuan kelas ini bisa melihat kembali rekaman kuliah kita yang terakhir ini. Oke, 先这样咯，谢谢你们，晚安， Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.